Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Rahmayanti. Saya mahasiswa PPG calon guru tahun 2026 dari kelas PGSDA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali atau mengulang kembali pembelajaran yang telah saya laksanakan atau saya lalui pada mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, khususnya pada topik 4 yaitu mengenai etika guru. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena guru bukan hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan yang membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari, guru menjadi salah satu figur yang paling sering dilihat dan diperhatikan oleh peserta didik. Apa yang diucapkan guru, bagaimana guru bersikap, bagaimana guru memperlakukan orang lain, bahkan bagaimana guru menyelesaikan masalah seringkali dijadikan contoh oleh peserta didik. Oleh sebab itu, profesi guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Profesi guru ini merupakan profesi yang sangat mulia karena berhubungan langsung dengan pembentukan generasi masa depan. Guru tidak hanya mengajarkan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, atau pelajaran lainnya, tetapi juga mengajarkan nilai kehidupan melalui keteladanan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting, mulai dari pengertian kode etik guru, pentingnya kode etik dalam profesi guru, hubungan kode etik dengan pendidikan nilai, prinsip etika profesi guru, contoh pelanggaran kode etik, dampak yang ditimbulkan, hingga upaya pencegahannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu etika. Etika merupakan pedoman moral yang menjadi dasar dalam menentukan perilaku baik dan buruk. Etika menjadi landasan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Dalam konteks pendidikan, etika menjadi pondasi penting bagi perilaku seorang guru di sekolah maupun di masyarakat. Dalam banyak situasi, peserta didik lebih mudah meniru perilaku guru daripada sekedar mendengarkan nasihatnya. Karena itulah, seorang guru harus memiliki etika dan kepribadian yang baik agar dapat menjadi contoh positif bagi peserta didik. Setiap profesi pada dasarnya memiliki kode etik masing-masing. Dokter memiliki kode etik kedokteran, hakim memiliki kode etik kehakiman, begitu pula guru memiliki kode etik profesi guru. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru bukanlah pekerjaan biasa, melainkan profesi yang memerlukan keahlian khusus, tanggung jawab besar, serta komitmen moral yang tinggi. Untuk menjadi kehormatan dan profesionalisme profesi guru, diperlukan adanya kode etik, di mana kode etik ini merupakan seperangkat aturan moral dan pedoman perilaku yang menjadi dasar bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik membantu guru memahami tindakan yang benar dan tindakan yang tidak pantas dilakukan dalam profesinya. Dengan adanya kode etik guru ini, diharapkan mampu bertindak jujur, bertanggung jawab, adil, disiplin, menghormati hak peserta didik, serta menjaga martabat profesi pendidikan. Kode etik guru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Salah satu fungsi utama kode etik adalah menjaga martabat profesi guru di mata masyarakat. Guru merupakan profesi yang sangat dihormati karena memiliki tugas mendidik generasi penerus bangsa. Kehormatan tersebut harus dijaga melalui perilaku yang baik dan profesional. Jika seorang guru melakukan tindakan yang melanggar etika, maka bukan hanya dirinya yang mendapat penilaian negatif, tetapi juga dapat memengaruhi citra profesi guru secara keseluruhan. Selain menjaga martabat profesi, kode etik juga berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional. Guru perlu memahami batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya. Guru harus mengetahui bagaimana cara berinteraksi secara baik dengan peserta didik, bagaimana menjaga hubungan profesional dengan rekan kerja, serta bagaimana bersikap di lingkungan masyarakat. Guru tidak boleh menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Guru juga harus menjaga ucapan dan tindakannya agar tidak merugikan peserta didik maupun pihak lain.
Kode etik juga memiliki fungsi penting dalam melindungi peserta didik. Peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan juga manusiawi. Guru tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap peserta didik. Guru juga tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, agama, suku, gender, ataupun kemampuan akademik. Semua peserta didik harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Selain itu, kode etik juga melindungi guru secara profesional. Ketika guru menjalankan tugas sesuai aturan dan standar profesi, maka guru memiliki perlindungan moral dan hukum dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kode etik sangat penting agar guru dapat menjalankan profesi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam peraturan pendidikan di Indonesia, kode etik guru juga telah diatur secara resmi. Dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 67 tahun 2024 dijelaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral terhadap profesi, peserta didik, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, serta terhadap negara dan peraturan perundang-undangan. Guru diwajibkan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan keteladanan, menjaga hubungan profesional, menghormati keberagaman, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan menjaga hak serta privasi peserta didik. Peraturan tersebut juga menjelaskan berbagai tindakan yang dilarang dilakukan oleh guru. Guru tidak boleh melakukan yang pertama kekerasan, selanjutnya diskriminasi, tindakan asusila, maupun perilaku lain yang merugikan peserta didik. Guru juga tidak boleh terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengajar, tetapi juga berkaitan erat dengan moralitas dan integritas pribadi. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses penanaman nilai kehidupan. Sekolah tidak hanya bertugas membuat peserta didik menjadi pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Dalam proses tersebut, guru menjadi figur utama yang memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik. Ketika guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, dan menghargai orang lain, maka peserta didik akan belajar menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika guru menunjukkan perilaku yang buruk seperti berkata kasar, tidak disiplin, atau melakukan diskriminasi, maka peserta didik juga dapat meniru perilaku negatif tersebut. Karena itulah, guru sering disebut sebagai role model atau teladan bagi peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, toleransi, disiplin, dan keadilan merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Guru harus mampu menunjukkan nilai-nilai tersebut melalui perilaku sehari-hari agar pendidikan karakter dapat berjalan secara efektif. Menurut John Tomlinson dan Viviana Little, prinsip etika profesi guru dibagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu etika terhadap ilmu pengetahuan, etika terhadap peserta didik, dan etika terhadap profesi. Ketiga prinsip ini menjadi panduan utama bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara bermartabat dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah etika terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, guru harus memiliki integritas intelektual. Guru harus menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kebenaran ilmiah, bukan berdasarkan informasi yang menyesatkan. Guru juga harus terus belajar dan mengembangkan kompetensi agar pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, guru juga harus memiliki keberanian moral. Guru harus berani mempertahankan nilai kebenaran dan menolak praktik-praktik yang tidak jujur seperti manipulasi nilai atau tindakan curang lainnya. Guru harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kejujuran akademik. Prinsip berikutnya adalah etika terhadap peserta didik. Guru harus mengutamakan kepentingan peserta didik dan memperlakukan semua peserta didik secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka.
Selain itu, guru juga perlu memahami kondisi sosial dan psikologis peserta didik karena setiap anak itu memiliki pengalaman hidup dan kondisi keluarga yang berbeda-beda. Dengan memahami kondisi tersebut, guru dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih manusiawi dan penuh empati. Guru juga harus menyadari bahwa dirinya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan peserta didik. Ucapan sederhana dari seorang guru dapat menjadi motivasi besar bagi seorang anak, tetapi juga bisa menjadi luka psikologis jika disampaikan secara kasar atau merendahkan. Oleh sebab itu, guru harus berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Prinsip lainnya adalah etika terhadap profesi. Guru harus memiliki sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik serta evaluasi. Guru juga harus mampu bekerja sama dengan rekan sejawat demi menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Selain itu, guru perlu menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga tanggung jawab bersama. Meskipun kode etik telah dibuat, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum guru. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan verbal maupun fisik terhadap peserta didik. Masih ada guru yang membentak, menghina, mempermalukan, bahkan melakukan hukuman fisik terhadap peserta didik. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan menurunkan rasa percaya diri peserta didik. Pelanggaran lainnya adalah diskriminasi dalam penilaian. Ada guru yang memberikan perlakuan berbeda kepada peserta didik tertentu karena faktor kedekatan pribadi, kemampuan akademik, atau kondisi ekonomi keluarga. Tindakan tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga profesionalisme. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, atau memaksa peserta didik mengikuti kepentingan tertentu. Di era digital saat ini, pelanggaran etika juga dapat terjadi melalui media sosial. Guru terkadang mengunggah konten yang tidak pantas atau menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan profesi pendidik. Padahal, masyarakat tetap memandang guru sebagai figur teladan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas juga termasuk pelanggaran etika. Misalnya, guru sering terlambat masuk kelas, tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik, atau mengabaikan kebutuhan peserta didik. Hal-hal seperti ini dapat mengurangi kualitas pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Pelanggaran kode etik guru dapat memberikan dampak yang sangat serius bagi peserta didik. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis, menurunkan motivasi belajar, bahkan memengaruhi perkembangan karakter mereka. Bagi sekolah, pelanggaran etika dapat merusak citra lembaga pendidikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Sementara bagi profesi guru secara keseluruhan, kasus pelanggaran etika dapat menurunkan kehormatan dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya pencegahan agar pelanggaran kode etik tidak terus terjadi. Salah satu upaya penting adalah penguatan pendidikan karakter bagi guru sejak masa pendidikan calon guru. Guru juga perlu mengikuti pelatihan profesional secara berkelanjutan agar kompetensi dan kesadaran etikanya terus berkembang. Selain itu, sekolah juga perlu membangun budaya yang positif, saling menghargai, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pengawasan dan evaluasi juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa guru menjalankan tugas secara profesional. Yang tidak kalah penting adalah kesadaran diri dari setiap guru untuk selalu melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Dari seluruh pembahasan yang saya sampaikan, dapat dipahami bahwa profesi guru ini merupakan profesi yang sangat mulia tetapi juga penuh dengan tanggung jawab. Guru bukan hanya penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentuk karakter dan teladan moral bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjaga etika, integritas, dan profesionalismenya dalam setiap tindakan dan juga ucapan. Kode etik guru bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga
juga merupakan suatu pedoman moral yang menjaga kehormatan profesi pendidikan. Dengan memegang teguh kode etik guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, adil, dan juga bermakna bagi peserta didik. Selain itu, guru juga dapat membantu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Sebagai calon pendidik maupun anggota masyarakat, kita perlu menyadari bahwa pendidikan yang baik selalu dimulai dari keteladanan. Ilmu pengetahuan memang penting, tetapi moralitas dan karakter memiliki peran yang sangat besar dalam membangun masa depan bangsa. Semoga pembahasan yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita mengenai pentingnya etika profesi guru dalam pendidikan nilai. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.